Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pelanggaran aturan berkendara oleh turis asing di Bali semakin meningkat. Perbaikan gorong-gorong menyebabkan lalu lintas di Desa Kapal Badung macet parah. Pria di Karangasem berhasil mengolah puluhan ton sampah hingga menghasilkan omset puluhan juta rupiah. Tim Basarnas dan Kepolisian hari Jumat 21 November akhirnya menemukan jasad remaja berusia 15 tahun yang sehari sebelumnya berenang di air terjun Keboiwe, Desa Mengening, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng. Jasad korban berada di dasar air terjun sedalam 6 meter dan cukup menyulitkan tim untuk mengevakuasinya. Korban Gede Putra pertama sebelumnya bersama adik dan rekan-rekannya berenang di air terjun Keboiwe, Desa Mengening. Adik korban terseret pusaran arus, namun korban yang berusaha menolongnya justru tenggelam. Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya menghentikan proyek dengan memerintahkan segera membongkar lift kaca setinggi 100 meter lebih. Menurut Koster, ada 5 jenis pelanggaran dalam proyek lift kaca tersebut. Di antaranya pelanggaran tata ruang, pelanggaran lingkungan hidup, pelanggaran tata ruang laut, pelanggaran pariwisata berbasis budaya. Gubernur juga memperhatikan rekomendasi tim Pasus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali yang meminta pemerintah daerah menghentikan proyek lift kaca senilai 200 miliar rupiah di Pantai Klingking. Proyek lift kaca di Pantai Klingking, Nusa Penida, menuai kontroversi di masyarakat. Proyek tersebut dinilai merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang. BNN Kabupaten Karangasem melakukan tes urin terhadap 14 staf Kelurahan Subagan, Karangasem. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi dini pengguna narkoba. BNN menggunakan alat rapid test narkoba yang bisa mendeteksi 7 jenis narkoba dari amfetamin hingga kokain. Beberapa waktu lalu BNN Karangasem mengamankan 4 warga yang terindikasi narkoba. BNN berharap tes urin dapat menjadi shock terapi untuk para staf agar tidak menggunakan narkoba. BNN Kabupaten akan terus melakukan tes urin di kelurahan dan desa. Badan Narkotika Nasional BNN Karangasem juga menyasar ke Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Karangasem. Tidak hanya pegawai, petugas juga mengambil sampel urin kepala BKPSDM untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di lingkungan pemerintahan. BNN berharap aparatur sipil negara dan lingkungan pemerintahan diharapkan menjadi panutan masyarakat dalam pemberantasan narkoba. BNN meminta pegawai tidak cemas, karena jika terbukti mengonsumsi narkoba, mereka tidak akan diproses secara hukum, melainkan rehabilitasi. Polisi terus melanjutkan kasus pelecehan bendera merah putih yang dilakukan 2 pemuda di Jemberana. Penyidik Ditreskrimum Polda Bali mendatangi Polres Jemberana untuk meminta keterangan pelapor, yakni Satpol PP serta saksi yang merekam langsung aksi pencoretan bendera merah putih. Pemeriksaan ini untuk memperdalam informasi terkait motif dan rangkaian tindakan kedua pelaku yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Denpasar. Kasus pelecehan simbol negara adalah kasus serius. Polda Bali bahkan turun tangan dibantu Polres Jemberana.
informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.